Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Wa qawlu an yakuna kamilal ala fil ijtihad. Hadha syartu tsani min syurutil mufti. Ini syarat kedua dari syarat seorang mufti yang ingin berijtihad. Fal muradu bil kamalil ala sihhatu dzihn. Yang dimaksud dari kamal Allah adalah sehatuz zihn. Pikirannya apa? Orangnya waras gitu ya. Wa jaudatul faham dan pemahamannya bagus. Cerdas. Fayakunu mabadahu syartan akhar. Kalau maknanya demikian, kita maknai kamalul ala fil ijtihad. Maknanya demikian berarti yang setelahnya itu berarti syarat yang lainnya. Berarti yang setelahnya yang disebutkan daripada matan itu syarat yang berikutnya, syarat yang ketiga. Antum lihat di matan. An yakuna kamilal ala fil ijtihad arifan bima yuftah ila akhirih, ini syarat yang berikutnya. Paham ya? Kapan arifan bima yuhtaju ilaihi fi istinbatil ahkam ila akhiril kalam menjadi syarat yang lainnya ketika kamilal alah fil ijtihad kita maknai dengan makna sehatuz dzihn wa jaudatul faham. Adapun kalau kita tidak maknai demikian, berarti ini yang setelahnya itu adalah makna daripada kamalul alah. Makanya dikatakan di sini au yuridu bi kamalil alah madzukira ba'da, atau yang dimaksud dari Juwaini ini dengan kamalul alah itu adalah kata kalimat yang disebutkan setelah ini. Ya, berarti apa? Ma'rifan bima yuhtaju ilaihi ila akhiri al-kalam, ini adalah makna daripada kamilal alah. Paham? Paham ya? Itu. Fayakunu tafsiran, berarti jumlah yang setelahnya menjadi tafsiran. Ya, menjadi tafsir atas makna kamilul alat atau kamalul alat. Wa hadza ala annahu la yufti illa mujtahid. Dan ini di atas pendapat bahwasanya tidak boleh berfatwa kecuali seorang mujtahid. Wa bihi qala jam'un min al-ilmi, dan inilah pendapat sebagian ahli ilmu. Wa yara akharuna anna al-muftiya idza kana mutabahhiran fi madhhab imamihi fahiman li kalamihi. Dan sebagian lain berpandangan bahwasanya seorang mufti yang ingin berfatwa ketika dia telah mutabahhiran, memiliki pengetahuan yang sangat dalam, atau bahar itu laut, telah mendalami mazhab imamnya Syafi'i misalkan, dan paham betul perkataannya, aliman birajihihi min marjuhihi kafa. Dia mengetahui yang mana yang rajih, yang mana yang marjuh, itu cukup bagi dia untuk boleh berfatwa. Ya, ini pendapat sebagian yang lainnya. Jadi berfatwa itu tidak harus dia itu mujtahid mutlak atau mujtahid. Nah, walau lam yakun mustati'an istinbatul ahkam min adlati, walaupun dia belum memiliki kesanggupan untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum sendiri dari dalil-dalilnya. Paham ya? Hakadha barakallahu fikum. Wa dzalika li anna syaratul ijtihad al-mutlaq fil mufti yufdi ila jarhin 'azimin. Dan demikian karena mensyaratkan ijtihad yang mutlak di dalam berfatwa ini akan menghantarkan kepada keberatan yang sangat besar. Harajun 'azim, dosa besar. Ya, masyaqqah. Wastirsalil khalqi fi awahim, dan juga akan membiarkan para manusia ini mengikuti hawa nafsu mereka, di mana mereka enggak tahu asal berfatwa. Wa yudhafu ila dzalika man nushahiduhu fi waqi'il ummatil islamiyah. Dan ditambah lagi apa yang telah kita saksikan terhadap realita yang ada dari umat Islamiyah ini.
min kasratil jahal, jadi banyaknya kebodohan, bi ahkamiddin, terhadap hukum-hukum agama, fi katsirin min afradiha, dari banyak individu-individu yang ada, atau dari banyak masail-masail yang ada. Nggak paham kebanyakan orang setiap masail-masail daripada agama, bahkan yang sifatnya urgent nggak paham juga, sholat segala macam, puasa. Wa kathratu masyaghilil mutakhassisina fi ahkami syariah mimma qad yahulu bainahu wa bain bulughi darajat ijtihad. Dan juga kebanyakan menyibukkan diri dengan mutakhassisin, mengkhususkan diri di dalam memahami atau mempelajari hukum-hukum syariah tertentu. Oh, ini mutakhassis dalam akidah. Akidah aja yang didalamin, mutabahir akidah. Yang lainnya ada tapi enggak sedalam akidah kita, ya. Mimma qad yahulu bainahum wa baina bulughi darajatil ijtihad, dari perkara-perkara yang bisa menghalangi mereka antara mereka dan antara sampainya mereka kepada derajat ijtihad. Wal qada'u ma annahu markazun 'azim, dan seorang qada apa qada? Hakim, mengadili suatu pengadilan. Qadhi hakimnya. Qada berarti perbuatan dalam mengadilinya. Mengadili suatu perkara, ya, ma annahu markazun 'azim, walaupun dia adalah posisi yang sangat besar, la yustaratu fihi al-ijtihad, tidak disyaratkan di dalamnya harus seorang yang berijtihad, mujtahid. Paham? Nah, harus mujtahid bagi seorang qadhi. Falyakun lil mufti ma lil qadhi min haitsu adamu istirati al-ijtihad fihi. Berarti selayaknya, harusnya bagi seorang mufti apa juga yang bagi seorang qadhi. Ya, harusnya berlaku bagi seorang mufti yang berlaku bagi seorang qadhi. Dari mana seorang qadhi tidak disyaratkan ijtihad di dalamnya, mufti pun di dalamnya tidak disyaratkan untuk berijtihad, tidak disyaratkan menjadi mujtahid. Nah. Wa qad nassa ahlul ilmi rahimahumullah ala annahu laisa minal wajib 'alal 'alim an yata'ammaqa fi kulli ilmin min al-'ulum al-madhkurah. Dan sungguh telah ditegaskan oleh ahli ilmu rahimahumullah bahwasanya bukan perkara wajib bagi seorang alim untuk yata'ammaq. Apa ta'ammaq? Ayo antum menghafal mufradat terus berdalam-dalam. Amiq. Dan disyarat tidak diwajibkan untuk berdalam-dalam pada setiap cabang dari cabang-cabang ilmu yang disebutkan. Fi syurutil ijtihad, dalam syarat-syarat dia ingin berijtihad, hatta yasila li darajatil ijtihad fiha, untuk sampai kepada derajat ijtihad fiha di dalam. Balik fihi, akan tetapi cukup bagi seorang alim an yatamallaka al-qudratal ilmiyata 'ala al-istifada min kulli fannin ma yusa'idu fi bina'il fatwa bina'an sahihan. Cukup bagi dia untuk mendapatkan, memiliki qudrah, kesanggupan yang ilmiah, yang didasari dengan ilmu yang benar, ilmu yang kuat, ilmu yang ada, yang cukup untuk beristifadah dari setiap cabang ilmu yang ada. Dia harus memiliki kesanggupan ilmiah, dari cabang-cabang ilmu yang ada, yang mana hal tersebut bisa membantu dia untuk membangun fatwanya dia dengan dasar yang sahih, ya, di atas dasar yang sahih itu nggak apa-apa, cukup bagi dia. Qala Asy-Syatibi, berkata Syatibi, walau kana mushtaratan fil ijtihad fil mujtahid al-ijtihadu fi kulli ma yaftakhiru ilaihi al-hukm lam yasihhu lil hakimin an yantasiba lil fasli bainal khusum hatta yakuna mujtahidan fi kulli ma yaftakhiru ilaihi al-hukm alladhi yatawajjahu 'ala al-matlub li talib wa laysa al-amru kadzalik bil ijma'. Kalau seandainya disyaratkan
kata Syatibi, bagi mujtahid untuk bisa berijtihad fi kulli ma yaftaqiru ilaihi hukum, pada setiap perkara yang dibutuhkan, ya, pada setiap perkara hukum yang dibutuhkan kepadanya. Artinya setiap ada hukum dia bisa berijtihad. Paham? Enggak disyaratkan bagi seorang mujtahid, baru dikatakan mujtahid untuk apa? Bisa berijtihad pada setiap hukum yang dibutuhkan untuk ijtihad. Pokoknya ada hukum A, B, C, D, E, F, G. Semua dia masalah misalkan akidah atau masalah fikih Syafi'i. Dia udah bisa berijtihad di situ. Dan tidak disyaratkan dia untuk bisa berijtihad di masalah-masalah yang lain. Nah, kalau seandainya demikian, kalau seandainya disyaratkan bagi seorang mujtahid untuk bisa berijtihad fi kulli ma yaftaqiru ilal hukum, kepada setiap perkara yang dibutuhkan oleh hukum, lam yasihha li hakimin, maka enggak sah bagi seorang hakim an yantasiba lil fasli, untuk menegakkan yang namanya keadilan bainal khusum, antara orang-orang yang sedang berseteru, hatta yakuna mujtahidan fi kulli ma yaftaqiru ilal hukmu, sampai apa, sehingga apa namanya, sampai dia baru menjadi seorang mujtahid fi kulli ma yaftaqiru ilal hukmu, pada setiap yang diperlukan hukumnya, pada setiap yang apa namanya dibutuhkan olehnya. Ya. Nah, ulang terjemahnya, maka enggak sah bagi seorang hakim, ada enggak di situ? Untuk menegakkan, enggak sah bagi seorang hakim di dalam menegakkan keadilan antara orang-orang yang sedang berseteru, hatta yakuna mujtahidan, sampai dia menjadi mujtahid dulu fi kulli ma yaftaqiru ilail hukmu, pada setiap perkara yang dibutuhkan kepada ijtihad hukumnya. Setiap hukum yang dibutuhkan untuk berijtihad. Alladzi yatawajjahu ala al-matlub li talib, yang mana hukum tersebut yang ditunjukkan kepada orang yang diminta, ditalib oleh pihak yang meminta. Artinya apa? Ketika pihak meminta kepada hakim untuk diberikan hukum, untuk menyimpulkan hukum, untuk menegakkan hukum, enggak setiap hukum yang ditegakkan itu apa? Bisa diijtihadkan oleh seorang hakim, baru dikatakan mujtahid. Paham ya? Nah, walaisal amr kadzalik bil ijma', dan perkaranya tidak demikian secara ijma'. Wa qala Ibnu Firkah, wa qad ukhidatil ahkam anil jama'ah min as-sadr al-awwal lam yakunu kadzalik, dan sungguh hukum-hukum itu telah diambil dari sekelompok jamaah di masa-masa awal Islam, masa-masa keemasan. Lam yakunu kadzalik, dan tidak ada mereka yang demikian. Tidak ada mereka yang mujtahid mutlak, semuanya paham ilmu, baru dikatakan boleh berfatwa. Ya, boleh berfatwa, boleh menjadi mujtahid, harus mutlak. Barubbama kana al-wahid minhum khabiran bi babin min abwabil ilm, laisa khabiran bi ghairihi. Bahkan apa? Mungkin dari salah satu dari mereka betul-betul mendalam, menguasai bab daripada bab-bab ilmu, tapi enggak bisa menguasai bab yang lainnya. Ini bab. Ini masalah apa? Bab. Wa huwa ma'a dzalik muftin fi dzalikal babil ladzi huwa 'alimun bih. Dan dia bersamaan itu mufti. Dikatakan sebagai mufti, orang yang berfatwa pada bab tersebut yang dia ketahui, min ghairi inkarin alaihi fi dzalik, tanpa adanya pengingkaran atas perbuatan dia di dalam berfatwanya dia pada bab yang dia paham. Wa kana al-hufadz min a'immatil hadits, dan juga kebiasaan pada hufadzul hadis, dari imam-imam hadis, alladzina la hadza lahum fil qiyas, yang tidak ada bagian mereka di dalam qiyas. Yaftuna bima indahum min al-ahadits. Mereka apa? Berfatwa dengan apa yang ada pada diri mereka dari hadis-hadis yang mereka miliki. Nah, wala yunkiru alaihim dzalik, atau wala yunkaru alaihim dzalik, hal tersebut tidak diingkari kepada mereka. Oh, ini enggak boleh nih karena gini. Ya? Wa qala Zarkashi, berkata Zarkashi, wal mukhtar annahu la yushtaratu al-ihata bi jami'i sunan.
Pendapat yang dipilih itu adalah tidak disyaratkan bagi seorang mujtahid untuk menguasai, meliputi seluruh sunan-sunan yang ada. Wa illa, kalau misalkan demikian, lan sadda babul ijtihad, maka akan tertutup pintu ijtihad. Tidak ada yang dikatakan mujtahid nanti. Wa qad ijtahada Umar wa ghairu min as-sahabah radhiyallahu anhum fi masail katsiratin. Dan sungguh telah berijtihad Umar dan selainnya dari kalangan sahabat Nabi SAW dalam beberapa masail yang banyak. Walam yastahdiru fiha nusus. Dan mereka tidak mengistihdarkan nas di dalam masalah tersebut. Tidak menghadirkan nas-nas yang ada dalam masalah tersebut. Hatta ruwiyat lahum faraja'u ilaiha. Sampai-sampai diriwayatkan bagi mereka, diberikan kepada mereka dalil-dalil yang ada, nas-nas yang ada, faraja'u ilaiha, baru mereka kembali kepada nas tersebut. Artinya mereka berijtihad. Nah, barakallahu fikum. Kita baca dulu. Berarti ini kesimpulannya apa? Ya, Anda harus mengetahui seluruh ilmu baru dikatakan mujtahid dan baru boleh berfatwa gitu ya. Nah, arifan bima yuhtaju ilaihi, sampai situ tadi ya. Fi istinbatil ahkam min an-nahwi wal lugha, ay la budda an yakuna al-mujtahidu aliman bil qadr lazim li fahmi al-kalam min lughah wa nahwi. Maksudnya apa? Wajib bagi seorang mujtahid untuk mengetahui kadar yang lazim, kadar yang wajib, kadar yang lazim, yang bisa membantu dia untuk memahami kalam daripada kalamul Arab, dari bahasa Arab dan nahwu. Ya, harus memiliki kadar yang cocok. Amma lughah fal Quran wa sunnah bilisanil Arab warada. Adapun secara bahasa, karena Al-Quran Sunnah ini turunnya dengan bahasa Arab. Fala yafhamu nususuhuma man yajhalu al-lughata. Maka orang yang enggak paham lughah, yang jahil terhadap lughah, enggak akan bisa memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Wa man nahwu adapun nahwu fali anal ma'ani taqtalifu bi ikhtilafil i'rab, karena makna-makna itu akan datang itu berbeda sesuai bagaimana i'rabnya. Fala budda min ma'rifati nahwi wal i'rab, makanya wajib mengetahui nahwu dan i'rab. Qalu wa ma'rifatu rijal ay ruwatul hadits liyakhudha bi riwayatil maqbul minhum duna al majruh. Dia harus tahu juga rijal. Ya salam, inilah yang repot. Ya. Bagaimana mengetahui perawi-perawi hadis supaya dia mengambil dari riwayat yang makbul tanpa riwayat yang majruh. Nah, kalau itu di zaman dulu gitu ya. Zaman sekarang mah apalagi kita ya. Menurut ilmu ya taunya sahih, hasan, nah gitu aja dah. Kalau Sahih Bukhari Muslim udah perlu tanya. Tapi kalau Ibnu Majah sahih, ya udah sahih aja, percaya gitu kan. Nah, ziyadahnya di ba'its nanti insyaallah. Mana ya tadi? Ya. Qalu wa tafsir ayat al-warida fi ahkam al-akhbar al-warida fiha ay wa min syartil mujtahid, di antara syarat mujtahid an yakuna aliman bi nususil kitab wa sunnah. Dia harus mengetahui nas Al-Qur'an sunnah. Allati laha ta'alluqun bima yajtahu fihi min ahkam. Yang mana nas tersebut memiliki kaitan, ikatan dengan apa yang sedang dia ijtihadkan di dalam perkara hukum-hukum yang ada. Paham Ki? Baca Ki.
بل يكفي معرفة مظالمها في أبوابها ليراجعها وقت الحاجة إليها. Baik. Di antara syarat mujtahid tadi sudah kita ketahui, harus tahu nas kitab sunnah yang berkaitan dengan hukum yang sedang dia ijtihadkan. Dia tahu bagaimana ayat-ayat ahkam, tafsirnya, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum yang sedang dia cari. Tidak disyaratkan hafal semuanya. Tidak. Tetapi cukup bagi dia mengetahui bagaimana prasangka kuat dia dari tempat ayat tersebut atau tempat hadis tersebut pada bab-bab yang ada. Oh, ayat ini bicara ini tafsirnya kayak gini. Oh, tafsir At-Tabari mengatakan kayak gini. Tinggal diambil sama dia supaya dia bisa apa? Bisa merujuk suatu waktu ketika dibutuhkan untuk memahaminya. Fadhal. Menyiki. ومن جمال الآية المجتهد أن يكون على علم بأصول الفقه لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد. طيب. Sampai tadi kita itu ya, kamal ya Allah ya. Henam di antara ilmu alat yang sempurna ketika di sisi mujtahid dia harus mengetahui ilmu usul fikih. Harus berada di atas ilmu usul fikih. Harus dia kuasai. Ini sebagaimana singgung tadi. Karena ilmu usul fikih ini adalah di'amah, asas yang ya'tamidu alaihal ijtihad, yang akan disandarkan kepadanya ijtihad. Jadi ijtihad itu sandaran utamanya adalah usul fikih. Dari sisi memahaminya, adapun dari sisi hakikat ya hadis, Al-Qur'an, ayat, nas yang ada. Cuma untuk memahami itu asasnya adalah usul fikih. Sebelum itu nahwu dan shorof. Artinya bahasa Arab. Karena nggak kebayang ya orang yang dia ngomong ilmu syar'i nggak belajar ilmu usul fikih, nggak kebayang sama sekali. Bagaimana rusaknya nanti. Apalagi mujtahid. Ya. Orang yang belum belajar ilmu usul fikih dia udah ceramah kemana-mana, kelihatan jahilnya dia. Makanya jangan terburu-buru. Yang belum belajar atau udah belajar tapi belum dimurojaah lagi, harus ditahunya dulu sebentar ya. Jangan dia sabar, dia enggak paham usul fikih. Baru diceramah ke sana ke sini, aduh, rusaknya ini agama. Ya. Bukan apa-apa, malu-maluin diri sendiri. Apalagi yang enggak belajar nahwu shorof, ya salam. Kadang ngelus-ngelus jidat kita. Orang enggak belajar usul fikih aja, udah paham nahwu shorof, enggak boleh dia ngomong dulu sebentar. Ya. Apalagi enggak belajar nahwu shorof. Ya kalau enggak belajar nahwu shorof, enggak mungkin dia belajar usul fikih, enggak mungkin. Orang yang enggak belajar nahwu shorof, toh dia tiba-tiba belajar usul fikih, sama aja dia mandi di air lumpur, enggak akan bersih. Enggak akan paham dia. Iya enggak? Coba antum bayangin, orang belum belajar nahwu shorof, belum bisa baca kitab, tiba-tiba belajar usul fikih. Al-amr, mahadzal amr fi'il amr, sigatul amr sharihah ghairu sharih. Amr itu apa amr? Amrudin. Enggak kebayang. Wa taqaddamat al-isyaratu ila dzalik, dan isyarahnya telah kita lalui. Alhamdulillah. Wa min syurutil ijtihad an yakuna al-mujtahidu aliman bin nasikh wal mansukh. Di antara syarat ijtihad, seorang mujtahid itu harus mengetahui nasikh dan mansukh, di alla ya'mala wa yuftiya bil mansukh, supaya dia tidak beramal dan berfatwa dengan yang mansukh. Wallahu a'lam. Selesai. Qala
bab baru. Wa ma yushtaratu fil mustafti. Sekarang mustaftinya bagaimana syarat-syaratnya? Pokoknya hari ini selesai ya. Tidak selesai pokoknya sampai Johor. Yang penting selesai. Tunda dulu. Azan-azannya tunda sebentar bisa selesai insyaallah. Bismillah insyaallah bisa. Wa min syartil mustafti an yakuna min ahli taqlidi fa yaqallidul muftiya fil futwa wa laysa lil alim an yaqallida wa qila yaqallid. Qala syaril lamma faraghal musannif min bayani syurutil mufti syar'a fi bayani ma yusyaratu fil mustafti. Setelah musannif selesai menjelaskan syarat-syarat mufti, maka di sini mulai menjelaskan syarat-syarat mustafti. Wal mustafti ismu fa'ilin min istifta. Mustafti isim fa'il dari istifta bermakna talabul futwa atau fatwa, ya. Fasin wa ta li talab, ya. Istifta maknanya apa? Menuntut fatwa, menuntut fatwa. Sin dan ta itu maknanya talab. Sebagaimana istighfar, meminta istighfar. Wal maradu huna as-sa'il an hukm syar'i. Yang dimaksud di sini adalah orang yang meminta tentang hukum syar'i. Wa qawlu min syartil mustafti an yakuna min ahli taqlid ay ahlu jawazi taqlid, orang yang boleh taklid. Li anna min ahli ijtihad fa yadkhulu fihi li ala min ahli ijtihad, bukan termasuk ahli ijtihad. Berarti masuk di dalamnya orang awam. Ami itu awam. Dan orang yang dia belajar belum masuk sampai derajat ijtihad seperti kita. Ya, antum jangan pede habis belajar waraqat jadi mujtahid. Mujtahid mutlak. Boleh antum berijtihad sono apa, masak kaf enggak apa-apa. Qalu fa yuqallidul muftiya fil fatwa. Atau fi futya. Ai innal muqallid yajibu alaihi taqlidul mufti. Seorang muqallid yang suka taklid wajib bagi dia untuk ngikutin orang yang berfatwa, mujtahid, liqusurihi an idrakil ahkam bilatiha. Karena dia tidak bisa mendapatkan hukum-hukum dari dalil secara langsung. Qauluhu fil futya fi jawabil mufti an su'alil mutawajjah ilaihi minal mustafti. Nah, pada jawaban seorang mufti yang ditanya, ya, dari apa? Dari pertanyaan yang diarahkan kepada dia dari seorang yang bertanya. Seperti kita, umpamanya bagaimana para masyayikh menjawab pertanyaan. Kita lihat timbang-timbang, Masya Allah inilah yang benar. Wa ma'na taqlidihi qabulu qawlihi wal amalu bi. Makna taklid adalah dia terima ucapannya dan diamalkan. Kama sayati sebagaimana akan datang. Wa zahiru qawlihi fil futya ay annahu yuqalliduhu fil fatwa. Maksudnya seorang apa? Seorang muqallid dia bertaklid kepada seorang mufti di dalam berfatwa. Wala yuqalliduhu fil fi'il. Nah, jadi bertaklidnya pada masalah fatwa yang dia ucapkan, bukan pada perbuatan. Ya, tidak boleh kita lihat orang mujtahid atau seorang ulama yang dia berfatwa, kemudian dia melakukan suatu perkara, kita ikutin suatu perkaranya dalam atas dasar apa? Oh, saya ngikutin dia, nggak boleh. Kalau ucapan, kalau perbuatan tidak diperbolehkan. Tapi yang tegas dari ucapannya, fatwanya. Falau ra'al jahilu al-alima yaf'alu fi'lan lam yajuz lahu taqliduhu fihi hatta yas'ala. Kalau ada orang jahil melihat alim melakukan suatu perbuatan, tidak boleh bagi dia untuk ikut-ikut tanpa tahu alasannya hatta sampai dia bertanya. Id la'allahu fa'alahu li amrin lam yadhar lil muqallid. Karena mungkin bagi seorang alim, ya seorang alim itu melakukan suatu perkara, ya ada suatu alasan yang tidak tampak bagi seorang yang mentaklid. Paham ya? Ikut-ikut aja enggak boleh. Qalu walisil alim an yuqallid walaysa lil mujtahid. Enggak boleh bagi seorang mujtahid an yuqallid ghairah untuk taklid kepada yang lainnya. Litamakunihi minal ijtihad, karena bisa bagi dia untuk berijtihad. Illa kecuali idza jatahada bil fi'li wa lam yadhar lahul hukmu. Kecuali dia udah berijtihad, na'am, tapi tidak tampak-tampak bagi dia hukumnya. Au nazalat bihi haditsatun taqtadil fawriyah, atau adanya hukum yang baru datang. Hukum baru terjadi yang memberikan konsekuensi, memberikan muqtada fawriyah, segera untuk dijawab. Dan tidak tampak bagi dia hukum pada saat itu, maka boleh bagi dia. Fa yajuzu an yuqallida hina idzin lid-darurah.
maka boleh bagi seorang mujtahid untuk taklid pada saat itu karena darurat itu pun. Amma adapun idza jatahada kalau dia berijtihad wa adahu ijtihadu ila hukmin lam yajuz lahu an yantaqila anhu wa yaqallida ghairahu minal mujtahidin bittifaqin. Adapun ketika dia berijtihad wa adahu ijtihadu kemudian ijtihadnya dia ada hukm mengarahkan dia, menghantarkan dia kepada suatu hukum tertentu, udah dapat hukumnya. Lam yajuz lahu an yantaqila anhu. Enggak boleh bagi dia untuk berpindah dari hukum yang telah tampak bagi dia. Wa yaqallida ghairahu kemudian dia taklid kepada yang lain enggak boleh. Dari kalangan mujtahid bittifaq dengan kesepakatan para ulama. Wa qalu wa qila yuqallid. Nah, ini qila. Dikatakan boleh bagi dia bertaklid. Hadza tsabitun fi ba'din nasakh. Ini kata wa qila yuqallid ini telah sabit juga pada sebagian nuskhah al-waraqat. Wa zahirnya annal khilaf fi man lam yajtahid. Bahwasanya khilafnya itu perbedaan ini sebenarnya munculnya bagi orang yang dia tidak berijtihad. Bukan bagi mujtahid. Kalau mujtahid, ulama sepakat enggak boleh dia taklid kecuali pada dua keadaan tadi. Ya. Hukumnya enggak muncul-muncul udah dicari atau ada masalah yang harus cepat segera diselesaikan baru bagi dia boleh bertaklid. Itu pun darurat. Adapun selain itu dia udah berijtihad, dapat hukum, enggak boleh bagi dia taklid bagi yang lainnya. Ya kepada yang lainnya. Terus bagaimana nuskhah yang ini? Yang sabit di sebagian nusukh, sebagian yang lain enggak sabit berarti. Dikatakan Syekh Abdullah di sini apa? Zahirnya perbedaan pendapat tersebut itu adanya pada orang yang tidak bisa berijtihad. Boleh enggak orang yang enggak bisa berijtihad untuk taklid kepada yang lainnya? Paham? Jawabannya apa? Ya boleh. Fahalahu an yaqlida ghair apakah boleh bagi dia untuk bertaklid kepada yang lainnya? Nah, dan di sini maknanya juga fi malam yajtahid mungkin maksudnya apa? Dia belum ada hukumnya, belum tahu hukumnya segala macam. Wal arja yang rajih annahu mamnu'un min at-taqlid illa fil halatainil madhkurataini wallahu alam. Yang rajih itu ikhwan bagi mujtahid enggak boleh taklid kecuali pada dua keadaan yang disebutkan di atas. Wallahu a'lam. Adapun orang awam ya taklid. Wa alam katawil annahu yajibu al mustafti an yurida bistiftahi al haqq wal amal bih. Ketahuilah wajib bagi seorang yang bertanya tentang hukum syar'i dia ketika bertanya menginginkan kebenaran dan mengamalkannya. Fala yas'alu ya'nihi enggak boleh bertanya tentang perkara yang enggak bermanfaat. Aw yatatabba'u ar-rukhas atau mencari-cari keringanan dalam syariat. Aw yaqsidu ifha al-mufti atau dia tujuannya ingin mempersulit seorang yang ditanya, ingin membuat kesusahan supaya ngetes orang bertanya, enggak boleh. Enggak boleh. Aw yaqulu aftani ghairu bikadza atau dia berkata telah berfatwa kepada saya selainmu tapi dengan kayak gini. Kalau kamu kok kayak gini enggak boleh kayak gitu. Itu membenturkan pendapat yang lain dengan yang lainnya. Tujuan ingin bertanya itu ya supaya apa? Dapat hukum diamalkan. Wa nahwu dzalik minal maqasid syar'i sayyi'ah dan selain daripada itu dari tujuan-tujuan yang buruk. Intinya bertanya itu tujuannya harusnya baik. Tidak boleh tujuan-tujuan jelek. Wala yastafti illa man ya'lamu aw yaghlibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Dan seorang ketika ingin bertanya, enggak boleh dia bertanya kecuali kepada orang yang dia ketahui atau yang ada pada prasangka kuat dia bahwasanya dia adalah orang yang ahli dalam berfatwa. Bima yarahu min intisibihi lil fatwa wa ihtiramin nas lahu wa akhdhihim anhu. Ya dengan apa yang dia lihat. Bagaimana cara tahunya dia ahli fatwa? Dengan apa yang telah tampak bagi dia yang dia lihat min intisibihi lil fatwa atau futia. Jadi ya dari kesiapannya dia, terbentangnya dia, kelihatannya dia terhadap fatwanya, wa ihtiramin nas lahu dan manusia memuliakan dia. Wa akhdhihim anhu manusia pada ngambil ilmu dari dia. Kelihatan oh ini ahli fatwa.
Au bi khabari adlin anhu, atau dengan khabar yang adil tentang seorang yang kita ingin tanya. Wa yanbaghi an yakhtara awthaqal muftina ilman wa wara'an, dan seyogianya seorang itu memilih manusia mufti yang paling dipercaya, yang paling dipercaya, yang paling thiqah dari sisi keilmuan dan sisi wara'nya. Wa qila yajibu dzalik, dikatakan wajib bagi dia untuk memilih yang lebih thiqah. Li'anal gharda husulu dhannil isabah, karena tujuan bertanya itu supaya mendapatkan prasangka kuat dari kebenaran yang ada. Prasangka kuat dari kebenaran yang ada. Isabah itu kebenaran. Wahya ilal afdal aqrab, dan na'am, yaitu adalah kepada yang paling afdal, yang paling dekat ketika ingin mendapatkan kebenaran, yang ilmunya lebih dipercaya segala macam. Wallahu a'lam. Paham ya? Benar. Nah, kalau umpamanya sekarang ya mungkin kepada masyayikh gitu, kita lihat bagaimana masyayikh besar, ya, bagaimana masyayikh besar dia berfatwa ini segala macam. Kadang kalau ke ustadz apa, masa nggak beres gitu dalam masalah-masalah yang besar seperti masalah yang sering kita bahas, masalah iman, masalah ulil amri, masalah al-udhr bil jahl, masalah tauhid, tanya langsung ke para ulama biar jelas ya perkaranya. Nggak sebagian ustadz yang kurang piknik kayaknya, nggak paham, bodoh terhadap masalah tauhid. Ibnu Qayyim telah menjelaskan dengan jelas tentang tauhid, berhukum selain hukum, katanya undang-undang bukan. Undang-undang ini sesuai dengan syariat Islam. Pancasila ini itu lihat ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, red. Gereja di mana-mana. Kesyirikan, kearifan lokal jadinya. Kuburan dibangun yang megah-megah. Bagaimana dikatakan tauhid ahlus sunnah? Ya, salah. Ini mah tauhidnya ahlul bidah. Ya. Ketawain mereka. Ustaz. Tidak paham mereka masalah ini. Tidak paham masalah iman. Allahu Akbar. Antum semakin belajar tauhid, insya Allah nanti semakin tahu bagaimana kebobrokan ustadz pendaku salaf yang mengklaim dirinya adalah seorang pengikut salaf. Padahal dia hakikatnya murjiah, bajunya aja salafi, karena jenggotnya aja panjang gitu kan. Iya. Allahul musta'an. Ya. Itu nantilah di bab akidah kita pelajari ya, akidah tauhid. Allahu Akbar. Aneh. Ya. Kesyirikan merajalela, tiap hari berbuat syirik. Oh, ini bukan musyrik, ini muslim. Ya makin senang mereka digituin, ya. Ya, ya tobatnya mereka. Allahul musta'an. Lanjut. At-taqlid, sekarang bab baru taklid. Nah, dikit lagi nih insyaallah ya. Taklid, ijtihad. Habis itu apa lagi? Selesai. Taklid, qabul qaulil qa'il bila hujjah, fa'ala hadha qabul qaulin nabiy yusamma taqlidan, wa minhum man qala at-taqlidu qabul qaulil qa'il wa anta la tadri min ayna qala. Fa in qulna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas fa yajuzu an yasama qabulu qawlihi taqlidan. Qala syarih lamma bayyana al-musannifu anna al-mujtahida la yaqlidu bayyana haqiqat at-taqlid. Setelah musannif menjelaskan hakikat mujtahid, bahwasanya dia itu la yaqlid, tidak boleh mentaklid orang. Ya, mujtahid tidak boleh taklid. Maka di sini beliau akan menyebutkan, menjelaskan hakikat taklid. Apa sih taklid? Taklid secara bahasa wadu syai' fil unuq muhitan bihi, meletakkan sesuatu di leher muhitan bihi, yang dilingkari. Itu taklid. Wa dzalika syai' qiladah, dan perkara tersebut yang diletakkan adalah qiladah. Jamaknya adalah qalaid. Apa? Kalung untuk taklid. Orang kalau taklid berarti dia
sedang merantai ininya apa lehernya dia ngikut kemana-mana ikut gitu kan. Ayo ikut. Pemimpinnya dari pemimpin radionya bilang ayo ikut semua. Yang berusaha untuk keluar dari jeratan apa namanya? Apa sih? Ya, jeratan rantai dikatakan oh ini bukan Ahlussunnah karena menyelisihi radio. Berusaha untuk jauh apa namanya narik sedikit, oh ini sini gitu. Kalau nggak mau silakan pergi. Maka kamu dipertanyakan tentang kesalafiannya. Ya salam. Ini taklid namanya kan ya. Wa yutlaqu ala tafwidil amr ila syakhs. Taklid juga biasa dimutlakan digunakan untuk tafwidil amr, menyerahkan suatu perkara kepada seorang. Ka'anal amr ju'ila fi unuqihi kal qiladah. Seakan-akan perkara itu apa? Dijadikan pada lehernya seorang, tanggung jawab. Kal qiladah seperti layaknya apa? Kalung. Nah. Jadi saking perkara ini dituntut untuk dilakukan, dikasih amanah, tanggung jawab, maka ya dia harus betul-betul jaga. Ini secara bahasa, secara istilah arafahu bi qaulihi, dia definisikan dengan ucapannya qabulu qaulil qa'il bila hujjah, menerima ucapan seorang yang berucap bila hujjah tanpa adanya hujjah. Bila hujjah yadhkuru hal qa'il lisa'il, tanpa adanya hujjah yang disebutkan oleh orang yang berbicara kepada yang bertanya. Enggak ada Al-Qur'annya, enggak ada sunnahnya dan semisal. Qaulu fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqlidan. Fa'ala hadza ta'rif, maka di atas definisi di atas, kalau menggunakan definisi di atas, yakunu qabulu qaulin Nabi taqlidan. Nah, berarti apa? Menerima ucapan Nabi SAW itu dinamai juga dengan taklid lintibaqi ta'rif, karena ta'rifnya definisinya sangat sesuai terhadap apa yang ya dikatakan di atas. Li'anna SAW yadhkurul hukm wa la yadhkuru dalil hukm. Nah, karena Nabi SAW itu hanya menyebutkan hukum tanpa menyebutkan dalil daripada hukum. Berarti apa? Taklid kepada Nabi SAW. Lakin akan tetapi ja'a anil musannifil burhan khilafu dzalik. Telah datang dari Al-Juwaini juga dalam kitab beliau Al-Burhan yang berbeda dengan versi yang ini. Fa innahu qala, sesungguhnya beliau berkata wa dhahaba ba'dhum, sebagian mereka berpendapat ila anna taqlid qabulu qaulil qa'il bila hujjah, bahwasanya taklid menerima ucapannya orang yang berucap bila hujjah, tanpa adanya apa? Hujjah. Wa man salaka hadzal maslak, bahwasanya yang menempuh pendapat ini muni'a an yakuna qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqlidan fa inna hujjah bi nafsi. Barang siapa yang berpendapat dengan pendapat demikian, berjalan di atas definisi yang demikian, muni'a, dicegah bagi dia an yakuna qabulu qauli taqlidan, ya, untuk dikatakan menerima ucapan Nabi SAW taqlidan, sebagai taklid. Kenapa? Orang yang dia menerima ucapan suatu orang yang berucap tanpa adanya hujjah, apa namanya, tidak dikatakan taklid. Ana ulang. Nah, biar antum lebih terarah. Jadi gini, sebagian orang berpendapat taklid itu adalah menerima suatu ucapan orang yang berucap tanpa adanya hujjah. Tamam. Berarti kapan ada orang berucap suatu hukum, kita ambil, berarti kita taklid. Apa hukumnya ini? Hukumnya nggak boleh, nggak ada dalilnya, berarti kita taklid. Apa hukumnya ini? Oh ini nggak boleh, dalilnya mana? Nggak ada, berarti kita taklid kalau kita ikutin. Tamam. Naam. Berarti kan kalau bagaimana kalau Nabi SAW mengucapkan suatu hukum, Nabi SAW memberikan suatu hukum tanpa bawakan dalil, berarti dinamai taklid juga. Ini kalau memahami, naam, terhadap pemahaman yang dari definisi yang dibawakan oleh beliau dalam kitab Al-Waraqat ini. Ayo, Nabi tidak menyebutkan dalil. Tapi beliau, Al-Imam Al-Juwaini di dalam kitab Al-Burhan, itu ada sedikit beda versi terhadap yang beliau ucapkan di sini. Di mana beliau berkata, sebagian orang berpendapat taklid itu adalah menerima ucapan orang yang berucap tanpa dibawakan hujjah juga. Berucap tanpa dibawakan apa? Hujjah. Tapi beliau lanjutkan, wa man salaka hadzal maslak,
Kalau orang dia menempuh daripada pendapat ini ketika memahami taklid, ya, maka tidak boleh bagi seorang mengatakan taklid ketika dia menerima ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi nggak membawakan apa? Dalil. Nggak boleh bagi seorang, dihalangi bagi seorang ketika menerima ucapan Nabi SAW dikatakan taklid. Walaupun Nabi ketika mengucapkan hukum nggak pakai dalil. Kenapa? Ketika Nabi kita ikutin nggak dikatakan taklid, fa innahu hujjah fi nafsi. Karena ucapan Nabi itu adalah hujjah itu sendiri. Ya, karena ucapan Nabi SAW itu adalah hujjah sendiri. Ainul hujjah. Nah, yang nggak boleh dikatakan taklid kalau menerima ucapan Nabi SAW. Kenapa? Karena kaul Nabi itu adalah hujjah itu sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa idhar, dan tampak anna man atlaqa alaihi taqlidan qasdul majaz wa tawassu. Berarti telah tampak barang siapa yang tetap memutlakan bagi mengikuti Nabi SAW dikatakan taklid, itu tujuannya adalah majaz dan tawassu'. Berluas-luas aja. Berarti dia mengatakan hujah itu ya Al-Quran. Paham? Al-Quran. Tamam. Barakallahu fikum. Qala Amidi wa in summiya dzalika taqlidan bi 'urfil isti'mal fala musyahha fi lafzi. Walaupun ya hal tersebut dinamai taklid bi 'urfil isti'mal, dengan urf, penggunaan sisi urfiyahnya, maka dia la musyahhah fi lafz, ya enggak masalah. Ya, enggak masalah di dalam lafaz tersebut. Enggak masalah di dalam penggunaan lafaz taklid bagi orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan apa? Taklid. Paham ya? Ini hanya sekadar bentuk majaz saja, berluas-luas. Walaupun hakikatnya orang ikut Nabi SAW ya enggak taklid, karena Nabi ucapannya wahyu, ucapannya adalah hujjah. Enak. Qalu wa minhum man qala taqlid qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qala ay la ta'rif ma'khadah. Di antara mereka para ulama mendefinisikan taklid adalah menerima ucapan orang yang berucap dan kamu enggak tahu dari mana asal ucapannya dia. La ta'rifu ma'khadah, enggak tahu rujukannya mana. Wa hadza yukhriju akhdal qaul ma'a ma'rifati dalilihi fa hadza ijtihadun. Maka hal ini mengeluarkan ketika mengambil suatu pendapat dengan keadaan mengetahui dalilnya, maka ini namanya ijtihad. Namanya apa? Ijtihad. Berarti tahu pendapat, diambil pendapat, tahu dalilnya, berarti ini bukan taklid. Berarti namanya apa? Ijtihad. Lebih luas lagi nih berarti ya, lebih luas. Berarti kita kalau tahu nah. Walau qila fi ta'rifi, kalau seandainya dikatakan pada ta'rif taklid ini ittiba'u man laisa qauluhu hujjah lakana akhsar wa ashmal wa awdah. Nah, ini lebih enak ya. Kalau seandainya kita katakan taklid itu adalah mengikuti ucapan mengikuti orang yang ucapannya dia bukan hujjah. Ini lebih ringkas lagi, lebih mencangkup dan lebih jelas. Ya. Kapan dikatakan taklid? Ya kita ikuti orang yang ucapannya dia bukan hujjah. Siapa berarti? Ya para ulama. Ya, para ulama. Kita ikutin ini segala macam, itu segala macam. Hatta sahabat, ya na'am, kaulnya bukan hujjah. Dengan rincian yang kemarin telah kita jelaskan. Berarti kita taklid kalau mengikutinya, gitu. Li'anna ma'adhamal usuliyyin khassasu hududahum bil qaul wala ma'na lil ikhtisasu bihi. Karena kebanyakan ulama usul mengkhususkan definisi taklid bil qaul, dengan ucapan. Ya, mengkhususkan gitu. Terus kebanyakan ulama usul mengatakan qabulu qaulil qail, gitu kan? Qabulu qail wa anta la tadri. Intinya qaul saja.
Padahal wala ma'na lil qisbi, enggak ada maknanya di dalam mengkhususkan kaul ini. Fa ainal ittiba fil af'al al mubayyinah kal ittiba fil aqwal. Karena seorang mengikuti di dalam perbuatan-perbuatan al mubayyinah yang dijelaskan oleh para ulama seperti dia mengikuti dalam ucapannya. Contoh misalkan ulama mengerjakan suatu perkara, mengerjakan sholat ini dan itu, ya. Tapi dijelaskan saya melakukan ini segala macam. Kemudian dalilnya gini. Itu ketika diikuti namanya ittiba enggak? Ittiba. Kemudian dia ikuti, berarti dia taklid juga sama. Jadi enggak terbatas taklid itu hanya dalam qaul. Tapi taklid itu luas, hanya dalam bukan dalam qaul saja. Ya, tapi dalam al-af'al juga dikatakan taklid. Intinya gampang apa? Ittiba man laisa qauluhu hujjah. Kita ikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Itu namanya taklid. Nah, wa yakhruju bihi ittiba'ur rasul falaysa taqlidan. Maka keluar darinya mengikuti rasul. Ikuti rasul bukan taklid, li'annahu ittiba'un hujjah, karena itu ikut hujjah. Wa kadza ittiba'ul ahli ijma', demikian pula kita ikuti ahli ijma'. Karena ijma' hujjah. Paham? Ijma' hujjah ya ikhwan. Wa kadza ittiba'u qawli sahabi 'alal qaul bi annahu hujjah. Demikian pula ikuti ucapan sahabat di atas yang berpendapat kalau ucapan sahabat hujjah. Itu bukan taklid namanya. Bukan taklid. Nah. Barakallahu fikum. Taklid itu orang-orang awam. Orang-orang apa? Awam. Dan kita para penuntut ilmu yang belum tahu bagaimana dalil-dalil yang ada. Terkadang kita dalam satu masalah taklid, terkadang dalam masalah kita punya dalil. Ya. Dan kita punya dalil pun apa? Ikutin para ulama. Dalilnya kayak gitu. Wa qalu fa in qulna inna nabiyya sallallahu kana yaqulu bil qiyasi fa yajuzu an yusamma qabulu qawlihi taqlidan. Hadza tafri'un 'ala al-hadd tsani alladhi dzakarahu li taqlid. Kalau dikatakan sesungguhnya Nabi SAW terkadang berucap dengan qiyas. Nabi terkadang mengucap apa dengan qiyas. Maka boleh kita namai menerima ucapan Nabi SAW itu dengan taklid. Ini sebenarnya tafri', cabang daripada di atas definisi yang kedua yang disebutkan untuk taklid. Wa huwa, yaitu adalah annana, kita itu idza qulna, ketika kita mengatakan inna rasul yajuzu lahu an yahkuma bil qiyas, bahwasanya ya boleh bagi rasul, ya kita katakan ini bahwasanya boleh bagi rasul untuk menghukumi suatu perkara dengan qiyas, ijtihad, dengan ijtihadnya rasul sendiri. Wala yaqtasiru 'alal wahyi, tidak terbatas, ya tidak membatasi di atas apa? Wahyu. Walaysal murad khususul qiyas, badal murad jawazu mutlaqil ijtihad. Maksudnya bukan mengkhususkan qiyas saja ya, bukan mengkhususkan apa? Mengkiaskan ini, mengkiaskan, bukan. Tapi maksudnya apa? Bolehnya mutlaqul ijtihad, berijtihad secara mutlak bagi rasul. Sebagaimana kama abara fil burhan, sebagaimana beliau telah ungkapkan dalam kitab Al-Burhan. Jadi maksudnya gimana, kawan? Nabi ini kan berbicara dengan wahyu, seolah-olah Nabi ini adalah wahyu yang bicarakan. Tapi apakah semuanya wahyu atau terkadang Nabi berijtihad? Nah, gitu kan? Terkadang Nabi berijtihad atau enggak, gitu kan? Apakah ketika Nabi berijtihad, secara mutlak nih Nabi berijtihad, dikatakan kita terima ucapan Nabi ini dikatakan taklid atau tidak? Itu maksudnya kayak gitu kan ya? Maksudnya demikian. Kita baca dulu. Qaul, kita simpulkan. Fa yajuzu an yusamma qabulu qawlihi taqlidan, maka boleh kita namai nerima hal tersebut sebagai taklid. Ai li annana na'lamu ma'khadha qawlihi min al-ijtihad aw min al-wahyi, karena kita enggak tahu ya referensi ucapan Nabi SAW itu dari ijtihad beliau atau dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Makanya kita katakan taklid. Wa in qulna, kalau kita katakan innahu la yajuzu lahu an yajtahida lam yusamma qabuluhu taqlidan. Kalau kita katakan lagi misalkan enggak boleh bagi Nabi SAW untuk berijtihad dalam suatu masalah, maka berarti kita enggak boleh menamai
seorang yang menerima kaulnya Nabi SAW dengan taklid. Paham ya? Kapan ada berkata Nabi itu tidak boleh berijtihad. Nabi itu bicara harus dengan apa? Dengan wahyu. Berarti ketika ada orang menerima kaul Nabi, tidak boleh kita katakan taklid. Karena itu ittiba'ul hujjah, mengikuti hujjah. Lianna na'lamu anna ma yaquluhu an wahyin. Karena kita tahu bahwasanya apa yang dikatakan Nabi itu Nabi katakan dari wahyu. Lamma yantabiqu alaihi hada ta'rif. Paham ya? Lama itu lama. Ya, lama. Serius ya. Kalau jadi gini kawan, wa in qulna innahu la yajuzu gitu kan? Li anna na'lamu lama yantabiqu alaihi hada ta'rif. Maka definisi taklid itu tidak berlaku dan tidak sesuai terhadap realita yang ada. Karena Nabi SAW apa? Nabi SAW itu ucapannya adalah berdasarkan dari wahyu dan wahyu itu hujjah. Paham nggak? Jadi gini, ikhwani fillah azakumullah jami'an. Ittiba' man laisa qalu hujjah. Kita ikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Jelas, ulama. Kita ikuti. Itu bertaklid kita. Ya, na'am. Kemudian ketika kita ikuti Al-Quran, maka kita bukan taklid. Ikuti sunnah Nabi yang jelas, bukan taklid. Ijma' bukan taklid. Kalau sahabat bagi yang berpendapat, bukan taklid. Tamam. Qiyas ya, yang udah jelas gitu, bukan taklid. Tamam. Tayyib, barakallahu fikum. Sekarang Nabi SAW ini, ucapannya, itu apakah semuanya wahyu, atau ada sebagian ucapannya berdasarkan ijtihad? Itu titik berat di situ. Titik berat kan. Kalau umpamanya ucapan Nabi SAW, kita katakan tidak boleh kita berkata Nabi itu boleh berijtihad, dan berarti ada di sana yang Nabi ucapkan tidak berdasarkan wahyu. Tidak boleh kita katakan menerima ucapan Nabi itu adalah taklid. Cuma atas dasar kita nggak tahu ini adalah wahyu atau ijtihad Nabi. Ada yang mengatakan ya Nabi terkadang apa? Berijtihad, tidak membatasi dirinya dengan wahyu saja. Berarti apa? Ketika di dalam suatu masalah, suatu perkara, suatu kasus, ketika Nabi berijtihad, berarti ketika kita ikutin ucapan Nabi, kita taklid. Paham? Tapi perkaranya di sini, ya na'am. Nanti di sini ada Anda belum baca tapi udah ini. Yang sahih nggak boleh Nabi untuk berijtihad. Ini di belakang ada, Anda pengen baca di belakang, Anda udah keceplosan. Yang boleh, yang benar nggak boleh bagi Nabi untuk berijtihad. Berarti kalau Nabi nggak boleh berijtihad, Nabi cuma mengucapkan dengan wahyu, berarti tidak boleh kita katakan ketika orang ikuti kaulnya Nabi dikatakan taklid. Kenapa? Karena definisi ini tidak sesuai dengan realita yang ada. Realitanya apa realitanya? Ucapan Nabi hujjah. Sedangkan definisi daripada taklid, ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Kita ikuti orang yang ucapannya bukan hujjah, dan Nabi ucapannya hujjah, berarti tidak layak dikatakan taklid. Paham? Lanjut. Wa sahih anna Rasul la yajuz lahu ijtihad wa la yasma qabulu qaulihi taqlidan kama taqaddam. Tuh jelas ya. Enggak perlu diterjemah lagi. Amal ijtihad fi amri dunya fa huwa jaizun waqi'un bin ijma'. Adapun berijtihad Nabi SAW dalam perkara dunia, maka ini boleh bagi Nabi. Karena ini maksud dalam agama ya kawan ya, dalam perkara agama ini maksud. Tapi kalau dalam masalah dunia, ya boleh-boleh aja. Nabi basyar. Dan ini juga telah terjadi bil ijma' dengan ijma'. Nah, kelihatan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah berijtihad tapi dalam masalah duniawi, bukan dalam masalah ukhrawi. Kama hakahu Ibnu Hazm wa ghairu, sebagaimana ijma' yang telah dihikayatkan oleh Ibnu Hazm dan selainnya. Misal qissah ijtihad SAW fi ta'birin nakhl. Seperti contohnya kisah Nabi SAW berijtihad di dalam penyerbukan kurma. Ya, di mana Nabi SAW melihat siapa? Bin Mas'ud kalau nggak salah ya. Lagi ngawinin apa? Kurma. Kurma yang ini dipotek, ntar dibawa ke kurma betina kalau nggak salah ya, atau jantan ke betina kayaknya.
jadi ini kurma yang jantan dipotek, dibawa ke betina, ntar dimasukin, ntar diikat, dikawinin, itu namanya kayak gitu, penyerbukan kurma kayak gitu. Ntar dipotek lagi, ntar masukin lagi, ikut. Ya, kata Nabi SAW, biarkanlah begitu. Tidak usah kita gitu-gitu, ntar juga tumbuh lama-lama. Berbulan-bulan kok nggak tumbuh-tumbuh Nabi. Nah, aduh, Nabi SAW, ya Rasulullah ini kok nggak nemu-nemu nih kurmanya kalau nggak digituin. Kata Nabi SAW apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu terhadap perkara dunia kalian. Silakanlah udah. Silakan untuk dikawinkan lagi tuh kurma. Allahul musta'an. Wa amma amru syara' fa'ala asahil aqwal. Liqauli ta'ala wa syawirhum fil amri wa tariqatul musyawarah ijtihad wa li'annahu qad waqa'a kama fi qissatil usara bi Badr wa kama fi ruju'ihi liqauli Abbas fi qauli illa didkhara kama taqaddam padahal al-anau bijtihad. Nah, ini kok enggak ada jawab syartnya. Anak ulang coba ya. Adapun ijtihad dalam perkara dunia ini boleh, jelas sudah kita katakan tadi ya, seperti kisah ta'birun naqal. Wa amma amru syara' fa'ala asahil aqwal, enggak boleh. Enggak ada ini. Jawab syaratnya. Adapun perkara syariat di atas pendapat yang sahih bagi Nabi enggak boleh berijtihad. Liqaulihi ta'ala, ya karena Nabi dasarnya adalah firman Allah Ta'ala wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah ya, bermusyawarahlah dengan mereka pada perkara ini. Wa tariqal musyawarah, dan cara bermusyawarah itu adalah dengan berijtihad. Apa sih ijtihad nanti dibahas. Wali annahu qad waqa'a kama fi qissati usara Badr. Dan juga sungguh telah terjadi yang namanya musyawarah ini sebagaimana kisahnya tawanan perang Badar. Wa kama fi ruju'i sallallahu alaihi wasallam biqaul Abbas, sebagaimana merujuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya Abdullah bin Abbas fi qaulihi, pada ucapan Abdullah bin Abbas ilal idkhar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya negeri Makkah ini adalah negeri tanah yang diharamkan oleh Azza Jalla ya, sebelum diciptakan bumi sampai hari kiamat. Tidak boleh dipotong ininya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh dibunuh segala macam. Kata Abdullah bin Abbas ilal idkhar, kecuali idkhar ya, rumput-rumput yang udah kita bahas kemarin ya. Maka Nabi SAW ilal idkhar, baru itu nggak apa-apa dipotong-potong, nggak apa-apa digunakan untuk manfaat. Kama taqaddama fi mabahits istisna fi bab takhsis, sebagaimana hal ini telah berlalu pada bab istisna pada pembahasan taksis, berarti mukhasis bil istisna. Walau kana dzalika biwahyin lam yataghayyar, kalau hal tersebut itu adalah wahyu, maka hal tersebut tidak akan berubah. Paham ya? Hal tersebut tidak akan apa? Berubah. Fadal ala annahu bijtihadin wallahu alam, maka hal tersebut menunjukkan ini dengan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Jadi gitu ya kawan ya. Intinya apa? Nabi enggak boleh berijtihad dalam perkara akhir agama ini. Baik, coba ana ulang. Wa amma amru syara' fa'ala asahil aqwal, adapun perkara yang berkaitan dengan syariat di atas pendapat yang lebih sahih, Nabi juga bermusyawarah. Nah, artinya apa? Artinya ucapan Nabi SAW itu hukum asalnya adalah wahyu yang harus diterima. Dan ketika kita terima hal tersebut, ya na'am barakallahu fikum, itu kita bukan taklid. Tapi terkadang ada memang beberapa keadaan Nabi SAW itu apa? Bermusyawarah dengan para sahabat. Bermusyawarah dengan apa? Para sahabat di dalam perkara-perkara syariat. Di dalam perkara apa? Syariat. Seperti dalilnya adalah wasyawirhum fil amr. Bahkan Allah memerintahkan bermusyawarahlah dengan mereka pada perkara.
Dan cara bermusyawarah apa? Dengan berijtihad. Naam. Dan sebagaimana juga yang telah terjadi pada kisahnya Usara Badar, tawanan-tawanan perang Badar bagaimana? Ya. Nah. Ya, nah. Dalam perkara demikian diperbolehkan. Demikian pula Nabi SAW merujuk, artinya menggunakan istisna ketika ada ucapan Abdullah bin Abbas yang mendengar tidak bolehnya memotong durinya, memotong pohonnya segala macam kecuali idkhir. Karena Nabi SAW illal idkhir. Sebagaimana pada bab yang sudah berlalu taksis bil istisna. Nah, dan ini di dalam perkara ijtihad. Ini perkara apa? Ijtihad Nabi SAW di dalam perkara syariat. Paham ya? Kenapa? Karena kalau dari wahyu nggak mungkin berubah. Karena itu kalau dari wahyu nggak mungkin apa? Berubah. Padahal al-anahu bijtihad. Maka hal ini menunjukkan ini adalah dengan ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf. Ala kullin hukum asal qaul Nabi SAW ini adalah wahyu hujjah. Nggak boleh kita katakan ketika kita ikutin adalah sebagai apa? Taklid. Nah, barakallahu. Nggak kita namai sebagai taklid. Nah. Langsung ya masuk ke bab ijtihad, bab terakhir. Wa amal ijtihad fa huwa badlu us'i fi bulughil gharad wal mujtahidu in kana kamilal alah fil ijtihad fa in ijtahada fil furu'i wa asaba falahu ajran wa in ijtahada wa akhtafa lahu ajrun wahid wa minhum man qala kullu mujtahid fil furu' musibun wa la yajuzu an yaqala kullu mujtahid fil usul musib karena dzalika yuaddi ila taswib ahli al-dhalalah min nasara wal majus wal kuffar wal mulhidin wa dalil man qala laysa kullu mujtahid fil furu' musiban qala sallallahu alaihi wasallam man ijtahada wa asaba falahu ajran wa man ijtahada wa akhtafa falahu ajrun wahid wajhu dalal nabi sallallahu alaihi wasallam khatta al-mujtahid taratan wa sawaba ukhra wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam qala syarih lama takallama an taqlidi wa syurutil ijtihad wa al-ijtihad yajibu ala man ijtama'at fihi syurutuhu dzakara ta'rif al-ijtihad. Setelah beliau menjelaskan tentang taklid dan syarat-syarat mujtahid, na'am wa anna al-ijtihad bahwasanya ijtihad itu wajib bagi orang yang terkumpul di dalamnya syarat-syarat yang tadi disebutkan, dzakara ta'rif al-ijtihad. Beliau di sini menyebutkan definisi ijtihad yang sesungguhnya bagaimana maksudnya. Lianna ijtihad yuqabilu taklid, karena ijtihad ini lawan daripada taklid. Wa huwa lughatan badzul juhdi, secara bahasa adalah badzul juhdi. Juhdi ini apa? Tokoh kesanggupan. Mengerahkan kesanggupan yang ada pada diri kita, gitu maksudnya. Pada diri mujtahid. Dia bisa dibaca juhad, bisa dibaca jihad. Tapi maknanya beda. Udah kita bahas di usul kemarin, dan ini juga ada di situ ta'liq ya. Juhad itu adalah tokoh kesanggupan, kalau jihad adalah masyaqqah, keberatan. Perkara yang berat. Nah, dan maksudnya di sini juhad. Wastifraghul wus'i li idraki amrin syaqin. Amrin syaqin. Dan dia betul-betul memfokuskan dirinya untuk berusaha mendapatkan apa? Perkara yang berat untuk didapatkan. Artinya mencari, tidak sembarangan. Wala yasta'milu illa fima fihi masyaqqah. Dan tidaklah hal ini digunakan yusta'mal illa kecuali pada perkara yang di dalamnya ada masyaqqah, kesulitan. Taqul, ini secara bahasa ikhwannya, kamu katakan ijtihada fi hamli sakhrah. Seorang dia berijtihad. Apa berijtihad berarti? Bersungguh-sungguh di dalam membawa batu besar. Nah, ijtihad ini secara bahasa apa? Digunakan untuk perkara yang ya dia ingin peroleh, tapi perkara tersebut perkara yang masyaqqah, yang berat, yang sulit. Kayak antum harus berijtihad dalam belajar ilmu agama. Ini maksudnya cara bahasa, sungguh-sungguh di dalam mendapatkan yang mana ujian beratnya belajar ilmu agama.
belajar ilmu agama. Paham ya? Barakallahu. Ijtihada fi hamli as-sukhrah. Tidak mungkin seorang dikatakan ijtihada fi hamli kub. Seorang sungguh-sungguh di dalam mengangkat gelas. Bagaimana? Ini mah gampang diangkat, gak usah sungguh-sungguh. Secara bahasa itu. Walatakul, nggak boleh kamu katakan ijtihada fi hamlil asa. Sungguh-sungguh dalam bawa angkat apa? Angkat tongkat. Kecuali tongkatnya segede ruli. Nah, kecuali tongkatnya segede mana? 10 meter. Baru sungguh. Itu mah tongkat kafir itu. Istilah secara istilah arrafahu biqauli, beliau mendefinisikan dengan ucapan beliau badzlul wus'i fi bulughil ghardi, mengerahkan kesanggupan kita di dalam mendapatkan yang kita sedang cari, yang dituju. Wal wus' bi dhammil waw at-taqah wal quwwah, mengerahkan kekuatan, kesanggupan. Nah, wa hadza ta'rifun 'am, ini definisi yang umum ya kawan. Wa huwa ila ta'rifil lughawi aqrab, dan ini kepada definisi bahasa lebih dekat. Lebih dekat. Ya karena secara bahasa apa? Kayak gitu. Mengerahkan perkara yang kita butuhkan dengan sekuat tenaga, seperti belajar ilmu ini, itu secara bahasa dekat banget dengan definisi itu. Paham ya? Paham nggak Ruli? Ntar ditanya. Fala budda min taqyidi bil hukmi syar'i. Maka harus kita takyid dia, ikat dia dengan hukum syar'i. Li'anna al-murada al-bahthu fil ijtihad alladhi huwa tariqun li itsbatil hukmi syar'i, li itsbati hukmin syar'iyyin. Karena yang dimaksud daripada ijtihad ini adalah pembahasan ya, tentang ijtihad yang dia adalah cara, jalan untuk menetapkan hukum syar'i. Maka harus kita takyid dengan hukum syar'i, karena tujuannya di sini adalah pembahasan tentang ijtihad yang dia ijtihadnya adalah lebih khusus untuk apa? Untuk menggapai di dalam menetapkan hukum syar'i. Fayakunul muradu bil ghardi, maka berarti maksud daripada ghard di sini adalah al-hukmu syar'iyyul matlub, hukum syar'i yang sedang dituntut, yang sedang dituju. Walau qayyadahu bil faqih wa qala badzul faqih was'ahu li bulughil qardi lakana kafiyan. Kalau seandainya Al-Juwaini mengikat definisinya dengan faqih dan berkata badzul faqih, seorang ahli fiqih, seorang al-mujtahid al-faqih mengerahkan kesanggupannya, kekuatannya li bulughil ghardi untuk mencapai tujuan yang dimaksud, hukum syar'i maksudnya, lakana kafian, maka ini apa? Cukup banget insyaallah. Kama fi jam'il jawami, sebagaimana dalam kitab Jam'ul Jawami. Li'anal faqih la yatakallam illa fil ahkam syar'iyyah, karena faqih tidak akan berbicara kecuali pada hukum-hukum syar'i. Wal mujtahid syurutun, dan mujtahid memiliki apa? Syurut. Taqaddam aktsaruha fil kalam al-mufti. Telah berlalu kebanyakannya pembahasan ini tentang syarat-syarat ini ketika berbicara tentang mufti. Qalu wal mujtahid in kana kamilan ala fil ijtihad ay muhassilan li jami'i alati ijtihad kama taqaddama bayanuhu fayakunu mustaqilan bi ma'rifatil ahkam. Seorang mujtahid ketika dia memiliki seluruh alat-alat untuk berijtihad sebagaimana yang telah berlalu, maka berarti nanti dia akan mampu untuk berdiri sendiri, mampu untuk mandiri di dalam mengetahui hukum-hukum yang ada, dalam mengetahui hukum-hukum yang ada. Berdikari, tahu berdikari? Berdiri di kaki sendiri. Ya salam. Wa zahir anna muradahu al-mujtahidul mutlaq, tapi yang zahir di sini maksud beliau adalah mujtahid mutlak.
Li'annahu alladhi yakunu kamilal al, karena mujtahid mutlak lah yang memiliki ilmu-ilmu alat yang sempurna. Wa yakunu bidzalika ihtaraza min mujtahidil madzhab wa mujtahidil fatwa. Maka dari hal ini mengeluarkan yang namanya mujtahid mazhab dan mujtahid fatwa. Hasyiah nomor 2 ada enggak? Mujtahid mutlak ada. Al-mujtahidul mutlak man tawaffarat fihi syurutul ijtihad. Mujtahid mutlak ini adalah orang yang terpenuhi dalamnya syurut-syurut ijtihad. Yang repot itu. Mujtahid mazhab huwal alimu bi madzhabi imamihil mutamakkinu min takhriji ma lam yanus ala imamuhu min ala nususihi. Mujtahid mazhab ini adalah orang yang alim terhadap mazhabnya, terhadap mazhab daripada imamnya, dan dia bisa untuk mentakhrij, mengeluarkan, menyimpulkan apa yang belum ditegaskan atas perkaranya oleh imamnya, ala masusi di atas nas-nas yang ada, di atas penegasan-penegasan yang ada. Maksudnya gimana? Maksudnya ada Imam Syafi'i berkata kayak gini, ini dia mampu untuk mengeluarkan, menyimpulkan sendiri terhadap apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i walaupun belum ditegaskan dengan jelas. Paham ya? Itu mujtahid mazhab namanya. Adapun mujtahidul fatwa man qasara ijtihaduhu ala ma sahha an imamihi. Itu adalah terbatas ijtihadnya di atas apa yang sahih dari imamnya saja. Walam yatamakkan min takhrij ghairil nusus. Ya, enggak bisa untuk mengeluarkan apa yang tidak ditegaskan. Intinya cuma bisa mengeluarkan yang tegaskan saja oleh para imam-imamnya. Enggak bisa mampu untuk berijtihad sendiri, untuk mengeluarkan daripada kesimpulan sendiri. Mujtahid bertingkat-tingkat. Mujtahid bertingkat-tingkat. Wa illam hasyiala ke atas. Wa illam yataqaddam lahuma Wa illam yataqaddam lahuma dzikrun. Wa in kana alladhi yadhhar jiryanu hukm al-madhkur fihi ma aw yakunu li daf'i tawahhum ba'd al-musahah fi ba'd syurut al-ijtihad wa ala kullin falau asqata qawlahu in kana kamil ala lakana Allahu a'lam. Nah, lihat. Jadi anak ulang, zahir daripada ucapan Juwaini ini maksudnya adalah mujtahid mutlak. Wal mujtahid in kana kamil alah, maksudnya gitu ya. Karena yang kamil alah itu mujtahid mutlak. Berarti keluar mujtahid madzhab dan mujtahid fatwa. Wa illam yataqaddam lahum dzikrun, ya, walaupun tidak ada bagi keduanya penyebutan sebelumnya. Wa in kana alladhi yadhhar jiryan hukm al-madhkur fihi ma, kalau seandainya yang zahir, ya, mengenai yang zahir ini jiryanul hukm al-madhkur fihi ma, kita akan berjalankan hukum-hukum ini yang disebutkan pada mujtahid mazhab dan mujtahid fatwa, aw yakunu lidaf'i tawahhumi ba'dil musamahah fi ba'd syurutil ijtihad, atau ya menghilangkan prasangka mengenai adanya kelonggaran pada beberapa syarat untuk berijtihad. Wa ala kullin, maka di atas apapun itu, di atas apapun yang dimaksud oleh beliau, kalau seandainya beliau menghilangkan in kana kamilal alah, ini lebih utama. Allahu a'lam. Paham ya? Jadi gini, wal mujtahid fa ini jitahada fil furu' itu lebih ahsan daripada dikatakan in kana kamilal alah. Kalau alatnya apa? Sempurna. Karena kalau alat sempurna ya berarti mujtahid mutlak aja berarti bicaranya. Mujtahid apa? Mutlak. Berarti mujtahid mazhab, mujtahid fatwa kita hilangkan. Nah, walaupun kenapa kita hilangkan? Karena enggak terpenuhi syarat kamal alatnya. Paham ya? Anak ulang lagi terjemahnya. Wa illam yataqaddam lahum dzikrun, walaupun enggak ada penyebutan bagi keduanya. Wa in kana alladhi yadhhar, walaupun yang zahir, yang tampak nih ikhwan, jiryanul hukmil madhkur fihi ma, berjalannya hukum yang disebutkan itu pada keduanya, mujtahid madzhab dan mujtahid fatwa. Tentang apa? Kalau dia keliru dapat 1 pahala. Kalau dia benar dapat 2 pahala. Itu juga berjalan pada mujtahid madzhab dan mujtahid fatwa. Tidak cuma mujtahid mutlak. Paham?
Paham ya? Naam. Au yakunu lidaf'i tawahumi ba'dil musamahah fi ba'dil syurutil ijtihad. Atau di sini beliau tujuannya ingin menghilangkan prasangka ya mengenai sebagian orang yang dia menganggap adanya kelonggaran di dalam sebagian syarat berijtihad. Apa kelonggarannya? Walaupun alatnya enggak kamil, alatnya belum bisa ini segala macam, boleh bagi dia berijtihad. Makanya disebutkan lagi sama beliau in kana kamilal alah. Ini hanya dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan prasangka yang ada pada sebagian orang dari bermudah-mudahannya untuk berijtihad. Hilangnya syarat sebagian ijtihad yang itu sebenarnya penting. Sebenarnya apa? Penting. Paham ya? Kata beliau, kata Syekh Abdullah Fauzan, ala kulihan apapun itu yang dimaksud, kalau seandainya dihilangkan wa in kana kamila ala ini lebih utama. Karena nanti hukum-hukum yang dibahas setelahnya ini itu berlaku bagi semua mujtahid. Mau dia mutlak, mau dia madhab, mau fatwa. Paham ya? Bisa dipahami nggak? Uli. Ki. Serius ya? Kalau fa in ijtihada fil furu', kalau dia berijtihad dalam furu'. Lihat coba matannya. Wa amal mujtahid mana sih? Wal mujtahid fa in ijtihada fil furu'. Nah, ini kan lebih enak. Mujtahid kalau dia berijtihad pada masalah furu'. Wa asabah dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Sekarang ketika dia berijtihad, apakah cuma mutlak doang yang dapat 2 pahala? Enggak. Makanya hukum itu berjalan pada mazhab dan fatwa. Mujtahid dan fatwa. Makanya dikatakan in kana kamil alah ini ya kalau dikatakan cuma untuk daf'u tawahum bagi orang-orang menganggap remeh sebagian syarat, apa? Tapi kalau dikatakan mutlak kayak gitu, kurang pas juga. Enak, kurang begitu pas karena hukumnya ini berjalan pada keduanya juga. Ya kalau berijtihad dalam masalah furu', kembali lagi ke syarah. Ay al-muradu biha al-masail fiqhiyah dhaniyah allati laisa fiha dalilun qati'. Maksudnya berijtihad dalam masalah fikih yang dhaniyah, yang enggak ada dalil yang tegas di dalamnya yang menghukuminya. Li anna hadza huwa mawdhi'ul ijtihad, karena inilah tempat untuk berijtihad. Artinya perkara berijtihad itu ya ketika apa? Ketika perkara masail zoniyah yang enggak ada dalil qat'i di situ. Paham ya? Adapun dalilnya yang sifatnya ada dalil qat'i, dalilnya qat'i sangat jelas, itu enggak ada ijtihad di dalamnya. Yang ngapain berijtihad? Udah sepakat ulama insyaallah. Sepakat udah ulama. Makanya ada sebagian fatwa lucu. Nih, fatwa lucu nih anak bawakan ke antum. Ustaz, apa hukumnya kalau ada orang yang dia sedekah laut? Hukumnya nyembelih kebo, kepalanya disedekahkan ke laut. Kalau dia berijtihad maka dia salah, dapat 1 pahala. Pak, ijtihad itu dalam masalah apa? Fikih zoniyah. Itu zoniyah atau akdiyah itu? Enggak ada zoniyah di situ ya Allah. Allahu Akbar. Masa orang berbuat syirik dikatakan dapat 1 pahala, mujtahid lagi, astagfirullahaladzim, mujtahid syirik. Allahu Akbar. Enggak sesuai dengan usul fikih, enggak sesuai juga dari kitab-kitab tauhid. Itu konsep murji'ah kontemporer kayak gitu. Aneh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Tuh lihat, maudhi'ul ijtihad itu dalam masalah fiqhiyah zoniyah, enggak ada dalil qat'i. Bukan dalam masalah tauhid. Sebagian juga mengatakan ada yang enggak terima terhadap tahzirannya Lajnah Daimah terhadap fatwa Lajnah Daimah terhadap apa? Tahzirannya kepada Ali Hasan Al-Halabi. Kepada Syekh Ali Hasan. Kalau mengatakan gini, itu dia yang berhujjah dengan dalil fatwa Lajnah Daimah. Giliran masalah fikih, kadang nolak, kadang terima.
Tapi giliran masalah ini, masalah ijtihad juga sama diterima langsung, nggak ada tolak-tolakan. Loh, Pak, yang dikritik itu dalam masalah akidah tauhid, bukan masalah ijtihad di situ. Nggak bisa membedakan masalah ijtihad, masalah fikih, masalah bolehnya terima, nggak bolehnya terima fatwa ulama. Dikiaskan dengan masalah fikih. Paham? Jadi kita ketika mengambil mengambil kaulnya Lajnah Daimah terhadap tauhid, dia pengennya apa? Sama kayak mengambil dalam masalah fikih, boleh terima, boleh enggak. Ini LC udah lama di Madinah enggak paham. Mana tauhid, mana masalah ijtihad, mana masalah yang betul-betul di dalam udah qat'i. Paham ya? Baper itu ceritanya. Enggak terima gurunya digituin. Padahal yang berfatwa kayak gitu banyak para ulama. Syekh Bakar Abu Zaid dan sebagainya. Ada kitab-kitabnya yang memberi cara tentang para itu. Sekarang dalam masalah fikih itu ulama bebas pendapat. Ini kan bukan masalah fikih, betul nggak? Ini masalah ini, ikhwan, dalam masalah akidah tuh jelas gitu kesalahan tuh. Dan wajib ulama untuk memperingatinya. Wajib bagi ulama untuk memperingatinya supaya sadar orang nggak tertipu. Iya. Pada meradang ketika disebutkan syekhnya kayak gitu. Wallahu musta'an. Nggak ada obatnya itu radangnya itu. Harus menggunakan ilmiah. Allahul musta'an. Hadanallahu wa iyyahum. Amin. Kalau wasaba falahu ajran wa in ijtahada akhta falahu ajrun wahid. Al-murad bil isabah adalah kalau dia betul maka dapat 2 pahala dalam ijtihadnya. Kalau salah maka dapat 1 pahala. Maksudnya isabah adalah an yuwafiqa ma addahu ila ijtihaduhu. Ma huwal hukmu fil waqi', yaitu adalah apa yang dia ijtihadkan itu mengarahkan kepada kebenaran sesuai daripada hukum pada realita yang ada. Ya, sesuai ma'addahu ilaihi ijtihaduhu, perkara yang dibawa oleh ijtihadnya kepada hal tersebut, mahwal hukmu fil waqi', ya, sesuai dengan hukum pada realita yang ada. Itu baru namanya isobah. Artinya gampangnya apa? Isobah itu sesuai realita yang ada, hukum yang dia telah simpulkan. Hukum yang dia telah simpulkan dengan ijtihadnya. Wa qaulu ajran nasiban minats tsawab la yu'lamu miqdaruhuma illallah. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala. 2 bagiannya dari pahala yang enggak diketahui kadar keduanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ajrun ala ijtihadi. Perkara pertama, dia akan mendapatkan bagian pahala di atas sebab sungguh-sungguhnya dia di dalam mencari hukum. Paham ya? Kemudian ajrun ala isabatihil haq. Kedua adalah dia akan mendapatkan ganjaran pahala atas kebenarannya dia terhadap perfatwa. Likaunihi sanna sunnatan yuqtada biha, karena dia telah membuat sunnah yang akan diikuti oleh orang, dijadikan qudwah. Fayatba'uhul muqallidun, maka orang-orang yang taklid akan ikuti dia. Masya Allah, pahalanya banyak. Makanya nggak tahu bagaimana kadar pahalanya. Wa yadharul haq, dan akan tampak al-haq. Wa in ijtahada wa akhta falau ajrun wahid ala ijtihadi. Kalau dia ijtihad, dia salah, akhta ini salahnya nggak sengaja, ikhwan, bukan khata. Akhta itu salahnya nggak sengaja. Maka dia mendapatkan 1 pahala, yaitu adalah pahala di atas bersungguh-sungguhnya dia di dalam mencari ilmu, mencari hukum yang benar. Ini namanya orang pasti salah. Wa khatahu maghfurun lah, dan salahnya dia insyaallah akan diampuni. Li'annahu ghairu maqsud, karena itu tidak dimaksudkan. Illa in qasara fil ijtihad, kecuali kalau dia memang bermudah-mudahan kemudian minim di dalam ijtihad, baru enggak diampuni. Itu bagaimana orang syirik minim dalam ijtihad? Kebayang enggak? Tanya antum, kebayang enggak? Masuk akal enggak? Mujtahid dalam sedekah laut? Enggak diterima. Enggak, serius ini anak bertanya sesuai akal sehat. Ya, sesuai fitrah. Enggak akan terima. Wa hadza huwal qaulu shahih fil masalah, ini adalah ucapan yang sahih dalam masalah ini. Annahu laisa kullu mujtahidin musiban, tidak setiap mujtahid dia mendapatkan
pahala. Tidak setiap mujtahid dia benar. Bal musib wahid. Wa man adahu mukhti. Ya, yang betul itu cuma satu. Adapun selainnya maka dia salah. Maka dia apa salah? Wa huwa qaulu Malik wa Abi Hanifah fi qaulin wa Syafi'i wa Hanabila. Qalu wa minhum man qala kullu mujtahid fil furu' musib. Sebagai mereka ada yang berkata, setiap mujtahid dalam furu' dia musib. Hadzal qaulu tsani fil masalah. Ini adalah ucapan yang kedua, pendapat kedua dalam masalah ijtihad ini. Wa huwa qaulun akhar li Abi Hanifah. Ini adalah ucapan yang lain, pendapat yang lain Abu Hanifah. Wa ba'du Syafi'i wa ba'dul Maliki wa ba'dul mutakallimin fa yakunu lahu ala hadzal qaul ajran. Maka di atas pendapat ini mujtahid mau dia betul mau salah dia tetap mendapatkan 2 pahala. Yang penting dalam masalah furu'. Dalam masalah apa? Furu'. Wa man sya'ul khilaf. Mansya itu sebab adanya munculnya khilaf. Halillah fi kulli waqi'ah hukmun muayyan fi nafsil amr qabla ijtihadil mujtahid aw laysa la hukmun muayyan. Nah, ini sebab munculnya khilaf. Apakah bagi Allah Azza wa Jalla pada setiap yang terjadi ini ada hukum tertentu pada perkara yang diijtihadkan sebelum adanya ijtihad seorang mujtahid? Belum ada hukum. Apa hukumnya kalau sholat misalkan salah kiblat? Boleh nggak bagi dia untuk memutarbalikan? Ini apakah sebelum adanya ijtihad seorang mujtahid yang mengatakan boleh, itu telah ada hukumnya pada Allah Azza wa Jalla? Paham? Paham ya? Apakah hukum-hukum tertentu yang banyak itu udah ada pada dirinya Allah Azza wa Jalla? Udah ada pada milik Allah Azza wa Jalla sebelum adanya ijtihad orang-orang yang berijtihad? Atau Allah Azza wa Jalla tidak memiliki hukum muayyan? Tidak memiliki apa? Hukum tertentu. Wa innamal hukum fiha ma wasala ilaihil mujtahid bijtihadi. Akan tetapi hukum itu fiha pada perkara ini itu adalah perkara yang telah sampai yang telah dibawakan oleh orang mujtahid. Yang dibawakan oleh ulama mujtahid kepada hukum tersebut dengan ijtihadnya dia. Paham? Fa ashabul qauli tsani, berarti para ulama yang berpendapat ucapan kedua, apa ucapan kedua? Semua apa? Setiap mujtahid musib. Ini pendapat yang kedua. Ashabul qauli tsani qalu berkata, la hukma lillahi qabla ijtihadil mujtahid. Enggak ada hukum bagi Allah Azza wa Jalla, hukum tertentu sebelum adanya ijtihadnya mujtahid. Jadi baru ada hukum bagi Allah ketika ada ijtihadnya mujtahid. Paham? Baru ditetapkan adanya hukum bagi Allah Azza wa Jalla tentang ini boleh, ini enggak boleh, tentang masalah furu-furu fikih yang zanniyah ketika udah muncul ijtihad dari mujtahid. Makanya betul. Bal hukmu ma'adda ilaihi ijtihadul mujtahid. Akan tetapi hukumnya adalah yang dibawa oleh ijtihadnya mujtahid. Fama ghalaba ala dhanni fa huwa hukmullah. Dan perkara yang kuat sesuai prasangka kuatnya berarti itu adalah hukumnya Allah Azza wa Jalla. Fama ghalaba ala dhanni fa huwa hukmullah. Paham ya? Ya, prasangka yang kuat atas zonnya berarti itu adalah hukumnya Allah Azza wa Jalla. Paham Irfan? Berarti ini kayak gini. Oh, ini berarti yang benar kayak gini. Dia ijtihad lah. Muncullah hukum, berarti ini berarti apa? Ini telah berlaku bagi hukum Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Umpamanya ada perkara baru, perkara nawazil misalkan. Berijtihad, mendapatkan hukum, inilah hukumnya Allah Azza wa Jalla. Dan dia insya Allah benar. Berarti dia mendapatkan 2 pahala. Terus ada lagi, terus baru semua. Sebelumnya enggak ada hukum. Baru adanya hukum ketika ada ijtihad kayak gitu. Ini ucapan kedua ikhwan ya. Wa qal jumhur, adapun jumhur, innalillahi ta'ala fi kulli masalah hukman muayyanan qabla al-ijtihad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu pada setiap masalah yang ada memiliki hukum tertentu sebelum berijtihad. Ya, sebelum adanya ijtihad seorang yang mujtahid. Faman wafaqa fahuwa musib. Nah,
Barang siapa yang sesuai dengan hukumnya Allah, ya dengan realita yang ada, maka itulah yang benar. Wa man lam yuwafiqhu fahuwa mukhti. Adapun kalau tidak sesuai maka dia keliru. Paham ya, Pak? Paham ya? Dan insyaallah ini yang lebih dekat. Karena Allah Azza wa Jalla Al-Hakim. Wa qawluhu wa la yajuzu an yaqala kullu mujtahid fil usul musib. Tak boleh kita katakan setiap mujtahid dalam usul dia benar. Al-murad bil usul al-usul al-kalamiyah. Usul kalamiyah wa hiya masail al-aqdiyah al-masuba ila ilmil kalam. Nah, masalah-masalah akidah yang dia dinisbatkan kepada ilmu kalam. Ini masalah usul, tidak boleh dikatakan benar. Wa huwa ma ahdatsahul mutakallimuna fi usuliddin min isbatil aqaidi bituruqil lati ibtakaruha. Ini adalah perkara yang dimunculkan oleh para mutakalim, para ahli kalam dalam usul agama, dalam akidah kita, dalam akidah agama ini, usuluddin. Dari mengisbatkan, menetapkan akidah-akidah yang batil dengan cara yang mereka ciptakan. Wa aradu biha amma jaa fil kitabi wa sunnah. Kemudian ya mereka aradu biha amma jaa fil kitab wa sunnah. Ya mereka tentang-tentangkan. Ya, mereka tolak. Nah, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan tersebut, yang mana keyakinan tersebut sebenarnya munculnya dengan cara-cara yang mereka ciptakan sendiri. Ini untuk apa? Untuk mereka tolak. Tolak apa? Tolak segala yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Ini, tidak boleh kayak gini, tidak boleh kita katakan benar. Maknanya apa maknanya, ikhwan? Annahu la yasihu an yaqala kullu man ijtahada fi umuril aqaid bahwa musib. Artinya apa? Enggak boleh kita katakan setiap orang yang berijtihad dalam perkara akidah dia itu adalah orang yang benar. Bal musib wahid. Tetapi yang benar itu cuma satu. Apalagi dalam bicara akidahnya mutakalimin, yang mana mereka biasanya menetapkan akidah mereka dengan cara-cara yang mereka buat. Ketika muncul akidah yang mereka buat dengan cara mereka, mereka sebentar akan tolak daripada yang datang dari syariat. Sebagaimana kita kedepankan akal daripada nakal segala macam. Kemudian dalam masalah akidah tuh kayak gini, enggak ada namanya Allah dilihat, enggak ada. Itu dari mana mereka? Ini dari cara yang mereka buat, ini enggak boleh. Makanya enggak boleh orang-orang yang berijtihad dalam masalah tauhid ini, dalam masalah akidah dikatakan benar, enggak boleh. Yang kebenaran itu cuma satu. Selain daripada itu salah. Wa qad naqala ba'dhum al-ijma' ala dzalik. Ini telah dinukilkan ijma' oleh sebagian mereka akan hal tersebut. Wa mukhalafatu ba'dihim la yu'taddu biha. Adapun sebagian mereka yang menyelisihinya itu enggak dianggap ya perselisihannya. Qalu li anna dzalika yu'addi ila taswibi ahli ad-dhalalah minan nasara wal mujus wal kuffar wal mulhidin. Kenapa? Karena hal tersebut kalau dikatakan setiap mujtahid dalam masalah akidah dikatakan benar, nanti fatwa ini akan menghantarkan kepada nilai kesimpulan kita akan membenarkan orang-orang yang sesat. Dari kalangan Nasrani, Majusi, Kufar, Mulhidin. Nah, membenarkan orang yang tadi berbuat syirik. Oh, dia berijtihad, tidak apa-apa, dapat pahala. Ya, kan dia berijtihad. Nah, oh ini orang mulhid ini jangan kita katakan ini dulu dia berijtihad. Mungkin dia benar. Repot nggak kalau kayak gitu? Repot sekali. Hadza ta'lilun lima taqaddam, ini adalah alasan dari apa yang telah berlalu. Ay li anna hadzal qaul yuaddi ila taswibi man akhta'a min ahli dhalalah. Karena pendapat ini akan menghantarkan kita untuk membenarkan orang yang keliru dalam akidah dari ahli sesat, dari orang-orang yang sesat. Ini akhta' padahal enggak sengaja. Tapi tetap kita katakan enggak boleh kita benarkan karena akidah. Enggak ada toleransi dalam akidah, ikhwan. Akidah itu insyaallah jelas. Wa anna kullama adda ilaihi ijtihaduhum fahuwa muwafiqun lima huwal haq wa taswibuhum batil. Dan segala apa yang dia dihantarkan oleh ijtihad mereka fahuwa muwafiqun lima huwal haq. Maka berarti ini artinya apa? Kita menyetujui berarti apa? Ini namanya hal tersebut adalah anak ulang terjemahnya
Wa anna kullama adda ilaihi ijtihaduhum fahuwa muwafiqun lima huwal haq. Wa taswibuhum batilun wa ma adda ila al-batil fahuwa batilun. Nah, jadi gini ikhwan. Karena ini Anda terjemah dari ulang, ucapan demikian akan menghantarkan membenarkan segala yang salah dari arus sesat. Paham ya? Karena hal tersebut juga mengatakan nanti akan memberikan konsekuensi kullama adda ilaihi ijtihaduhum fahuwa muwafiqun lima huwal haq. Setiap apa yang telah mereka kerahkan, apa yang telah mereka berikan dari ijtihad mereka, berarti itu adalah sesuai dengan kebenaran. Paham? Kalau kita meyakini kayak gitu, mazhabnya kayak gitu, berarti setiap apa yang mereka ijtihadkan itu benar. Muwafiq lima huwal haq wa taswibuhum batilun. Sedangkan membenarkan mereka semua itu adalah perkara batil. Membenarkan segala yang mereka ijtihadkan di dalam perkara akidah ini itu perkara batil. Paham? Mafhum gak ini? Wa ma adda ilal batil fahuwa batil. Perkara yang menghantarkan kepada kebatilan maka itu batil. Paham gak? Jadi kayak gitu ikhwan ya. Jadi pandangan bahwasanya setiap mujtahid dalam masalah akidah dia betul, nanti akan menghantarkan membenarkan kepada kesesatan. Bahwasanya setiap yang mereka ijtihadkan itu benar. Dan ini membenarkan mereka itu adalah kebatilan. Perkara batil, maka itu batil. Hal yang menghantarkan kepada kebatilan maka itu batil, enggak benar. Wa qawli ahli dhalalah ahli batil. Wa qalu min nasara wa hum muntasibuna fi diyanatihim ila syari'ah Isa. Nasara ini adalah mereka yang dinisbatkan dalam agama mereka kepada syariatnya Isa. Wa asluha dinun munazzal minal. Asalnya dari asal syariat Islam adalah agama yang turun Allah Azza Jalla. Akan tetapi apa? Hurrifat buddilat. Ditahrif, ditabdil, diganti-ganti. Wa hum yaquluna bitaslis. Mereka berkata dengan taslis. Apa namanya? Trinitas. Ini adalah kebidahan yang mereka buat ikhwan, trinitas ini. Bukan agamanya Isa. Salisu salasa dan semisalnya. Maknanya adalah annallaha indahum salasa. Allah ada 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruh Kudus. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Wa qalu wal majusi hum qaumun ya'buduna nar. Mereka adalah kaum yang beribadah kepada api, syams, qamar. Wa yaz'umun annal kaun ilahain. Mereka menyangka bahwasanya segala takdir ini adanya 2 Tuhan. Yang pertama Tuhan cahaya, kedua Tuhan kegelapan. Ya, wa anhuma sadrul khair wasyarr. Dari kedua Tuhan inilah munculnya kebaikan dan keburukan. Ya, manfaat dan mudarat, baik dan buruk. Kalau baik, manfaat, kebaikan dari Tuhan nur. Kalau mudarat, buruk, kerusakan dari Tuhan kegelapan. Naudzubillah. Ini kan akidah mereka. Mereka berijtihad enggak? Benar enggak? Salah. Ya maksudnya salah lah. Ijtihad mereka enggak bisa kita benarkan. Ini mereka semua berijtihad. Apa di kau? Sebentar. Ini mujtahid. Mungkin dia dapat 1 pahala. Ya. Enggak bisa ikhwan. Wa qala bil kufar jamu kafir. Kufur akbar, mukhrij min. Maksudnya ini kufur akbar ya, yang keluar dari agama. Wa huwa kufur takdzib. Kufur itu banyak ikhwan. Kufur akbar, kufur itu banyak ya. Artinya jenis kufur yang kategorinya kufur akbar yang mengeluarkan orang dari agama Islam itu banyak. Ya. Pertama kufur takdzib, kufur mendustakan. Kedua kufur istikbar. Apa istikbar? Sombong. Ketiga kufur i'rad. Apa i'rad? Hah? Berpaling. Oh ini banyak nih. Ya. Kufur i'rad ini. Di zaman sekarang. Kufur i'rad. Kemudian kufur syak. Kufur nifaq. Ada kufur juhud. Takdzib di antaranya juhud. Nah, sebagian murji'ah kontemporer mereka membatasi kufur ada dalam masalah kufur juhud saja. Kapan mengingkari kufur, kalau enggak ya udah. Seperti masalah sholat, gitu kan? Dan semisalnya. Barakallahu fikum. Wa kufrun asghar la yukhriju minal millah la yukhriju minal millah. Kufur kecil tidak mengeluarkan dari agama. Wa yatanawalu jami'ul ma'asi
wa yatanawalu jami'al ma'asi, dan juga apa? Mencangkup seluruh maksiat-maksiat yang ada. Bismillah. Dikit lagi kawan ya. Kita telat dikit. Selesainya enggak apa-apa. Wa atful kufar ala ma qablahu min atfil am ala khas. Mengatafkan kufur kepada yang sebelumnya, ini ataf am kepada ataf yang khas, karena mereka orang-orang kafir. Nah, wa qawlu wal mulhidin mufraduhu mulhid. Wal ilhad secara bahasa al-mail an tariqatil istiqamah, menyimpang dari jalan yang benar. Wa huwa ilhadun kulliyun, ini adalah ilhad yang sifatnya kulliyah, secara keseluruhan. Wa yuradu bihi ingkaru wujudillah, yang dimaksud di sini adalah mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla, wa annal kaun wujida bila khaliq, bahwasanya segala yang ada diciptakan atau muncul tanpa adanya pencipta. Wa ilhadun juz'iyun, ada juga namanya ilhad juz'i. Wa huwa ilhad fi asma'illahi ta'ala wa sifat, itu adalah mengingkari nama-nama sifat Allah Azza wa Jalla, wa huwal udul biha wa bihaqaiqiha wa ma'aniha anil haqqi tsabit laha. Yaitu ilhad yang sifatnya juz'i itu adalah dia berpaling dari hakikat-hakikat nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, makna-maknanya dari yang benar yang telah tetap bagi Allah Azza wa Jalla dari nama dan sifatnya kepada yang lain. Mu'attilah ini mereka. Naam. Wa qala wa dalil man qala laisa kullu mujtahid fil furu' musiban, wa qala sallallahu mujtahada ila akhirih, ay min jumlati ma istadalla bihil qailuna bi anna laisa kullu mujtahidin fil furu' musiban. Di antara dalil yang orang-orang berpendapat, ya mesti ini pendapat pertama ya, di antara dalil yang orang-orang berpendapat bahwasanya apa? Tidak setiap mujtahid dalam furu' itu benar. Nah, dalil yang beristidlal, yang dijadikan hujjah bagi orang-orang pertama, kaul yang awal ini, yang berpendapat bahwasanya tidak setiap mujtahid di dalam furu' adalah benar. Hadzal hadis ini. Paham terjemahnya enggak? Hah? Serius? Jangan paham-paham doang. Yang johor nih kita. Min jumlati mastadalla bihil qailun, di antara dalil yang orang-orang yang berpendapat pertama berdalil bahwasanya tidak setiap mujtahid dalam furu' itu benar adalah hadis ini. Wa qala sallallahu idza hakamal hakim, ketika hakim itu berhukum fajtahada, berijtihad, semua asaba, kemudian dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau salah, wa idza hakama fajahada tsumma akhta fala ajr. Kalau salah cuma 1 pahala. Wajhu dalalanya adalah anna Rasulullah SAW ja'al mujtahidin qismain musiban wa qisman mukhti'an. Sisi pendalilannya adalah Nabi SAW menjadikan 2 mujtahid menjadi 2 bagian. Menjadikan para mujtahidin, ana terjemah ulang, ana juga jadi sabak kulisan terus nih gara-gara buru-buru. Dari tadi enggak apa-apa lah. Insyaallah jelas. Sisi pendalilannya bahwasanya Nabi menjadikan mujtahid itu menjadi 2 bagian. Ada mujtahid bagian yang benar, ada bagian yang keliru. Walau kana kullun minhum musiban, kalau seandainya setiap dari mujtahid itu betul, lam yakun li hadza taqsim ma'nan, maka pembagian ini enggak ada maknanya berarti. Berarti sebelumnya Allah telah memiliki hukum. Tinggal bagaimana sesuai atau enggak mujtahid terhadap hukum Allah Azza wa Jalla yang nyata. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai.